Orasi ilmiah Profesor Dr. Nur Athiroh Abdusyakur SSI MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi bimiqdarihil azim. Sallu ala rasulana Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Maska MSI selaku Ketua Senat. Yang kami hormati para guru besar, wakil rektor dan para dekan selaku anggota Senat Universitas Islam Malang. Yang kami hormati para pimpinan dan para anggota Dewan Pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Unisma, para tamu undangan, para pimpinan fakultas, organ pascasarjana, para dosen dan para karyawan, serta keluarga besar Bani Syakur Hashim dan Bani Muhammad Mustafa, dan para undangan hadirin yang mulia. Mengawali pidato pembukaan saya sebagai guru besar bidang ilmu biomedik, mohon berkenan memanjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin berkat rahmat, taufik dan ridho dan hidayahnya saat kita ini dapat menghadiri acara pengukuhan guru besar di Unisma. Selawat dan salam senantiasa kita senandungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, pada hari ini kami mengusung pada inovasi sediaan kombinasi benul teh dan benul mangga sebagai anti hipertensi dalam upaya kemandirian kesehatan uji preklinik. Integrasi kajian riset dan obat dan Al-Quran, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terluas kedua di dunia setelah Brasil yang terdiri dari tumbuhan tropis dan biota laut. Terdapat sekitar 30.000 jenis tumbuhan dan 7.000 diantaranya memiliki khasiat sebagai herbal. Namun hanya 2.500 saja yang sudah dijadikan sebagai tanaman herbal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menumbuh suburkan berbagai bentuk dan jenis tumbuhan di bumi untuk dimanfaatkan. Seperti di Al-Quran Surah Taha ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'alakumul arda mahdaw wa salakalakum fiha subula anzal minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan di atasmu dan yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan berjenis-jenis macam tumbuh-tumbuhan. Hadirin yang kami muliakan, integrasi kajian riset ini merupakan suatu contoh bahwa tanaman benalu teh ini merupakan suatu tanaman yang sampai saat ini masih diri sebagai biang kerok dalam merosotnya budidaya tanaman. Benalu merupakan kelompok tumbuhan parasit yang banyak menyerang dan merusak berbagai jenis tanaman. Namun di antara hal tersebut ada hal yang telah Allah titipkan di dunia, bahwa Allah menciptakan sesuatu tidaklah sia-sia. Di balik tuduhan terhadap benalu tersebut, ternyata benalu teh dan benul mangga mempunyai potensi yang sangat menakjubkan, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak sia-sia. Seperti di surat Al-Imran ayat 191, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai pemelihara bumi, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab neraka. Hadirin yang kami muliakan, riset yang telah kami lakukan merupakan suatu riset yang sangat panjang, dilakukan sejak saya menempuh S2 tahun 2000 melalui uji in vitro, membuktikan bahwa benalu teh menurunkan kontraktilitas pembuluh darah arteri Athiroh 2009. Dilanjutkan dengan uji in vivo, benalu mangga dan benalu teh merupakan menurunkan tekanan darah pada hewan coba tikus hipertensi, memperbaiki stres oksidatif dan disfungsi endotel, meningkatkan antioksidan, serta menurunkan radikal bebas. Athiroh et al. 2011, 2014, dan 2015. Hasil tersebut dilanjutkan dengan uji toksisitas menunjukkan bahwa aman dan tidak toksik pada hewan coba.
Harapan riset ini untuk meningkatkan imunitas bagi penderita hipertensi dengan memanfaatkan benalu yang marak tumbuh melimpah di Indonesia. Riset ini sesuai dengan agenda nasional EPJPN 2005-2025 bahwa mendukung kebutuhan teknologi kesehatan dengan fokus pembangunan pada bidang biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran. Hasil kajian terhadap riset ini mendukung kesehatan dan lingkungan sesuai dengan RIRN, yaitu Riset Induk Riset Nasional, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian pada Masyarakat tahun 2017-2045. Hadirin yang mulia, riset ini mendukung fokus pengembangan riset Indonesia yang telah dicetuskan oleh Presiden RI yang berkaitan dengan fokus riset kesehatan dinilai semakin penting pasca pandemi, sehingga riset ini menghasilkan bioteknologi dan di bidang kesehatan di Indonesia. Bioteknologi yang dihasilkan berupa produk inovasi sediaan benalu teh dan benalu mangga atau BTBM sebagai minuman kesehatan anti hipertensi dengan melibatkan mahasiswa dalam riset. Melalui program ini sangat mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM, pembelajaran melalui riset di laboratorium, industri, dan terrekognisi oleh masyarakat serta menunjang indikator kinerja utama. Hadirin yang mulia, pohon penelitian yang telah saya lakukan sejak tahun 2005 sampai tahun 2023 dengan berbagai skim penelitian telah kami raih. Skim bidang ilmu dikti semua melibatkan mahasiswa, skim dosen pemula dilanjutkan dengan skim hibah bersaing tahun 2011 tahun 2012, dilanjutkan dengan skim Stranas selama 3 tahun sejak tahun 2015 dan 2017, dilanjutkan dengan skim penelitian dasar unggulan perguruan tinggi melibatkan 4 mahasiswa, dan sampai sekarang tahun 2023 mendapatkan dana dari Dikti dengan skim terapan hilirisasi dengan melakukan uji klinik melibatkan mahasiswa biologi dan masa kedokteran. Hadirin yang kami muliakan, adapun pengabdian masyarakat yang telah menunjang terhadap MBKM berdasarkan riset itu telah tadi disampaikan oleh Bapak WR2 bahwa mendapatkan bantuan pendanaan program penelitian, kebijakan Merdeka, Kampus Merdeka, kemudian program insentif, pengabdian masyarakat terintegrasi dengan MBKM, dan sekarang tahun 2023 sebagai tim pendamping Kosa Bangsa dengan Universitas Subang telah lolos dan oleh DRTPM Dikti. Hadirin yang kami muliakan, untuk menghasilkan suatu sediaan inovasi benalu teh dan benalu mangga memerlukan waktu sekitar 10 tahun lebih. Telah dilakukan uji preklinik dari uji in vitro, uji in vivo, toksisitas in silico, dan pada tahun 2023 sekarang dilakukan uji klinik ke responden hipertensi dan telah mendapat surat etik dari KEPK RSI Unisma. Harapannya hasil riset ini siap menuju hilirisasi dan komersialisasi bersama Dudi untuk mewujudkan Unisma sebagai entrepreneur university. Para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan hari ini patutlah saya berbangga dan hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pada acara pengukuhan. Untuk menutup pidato pungkasan ini, mohon berkenan saya dan keluarga mengaturkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan fungsional guru besar dalam bidang ilmu biomedik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Unisma. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Teknologi Bapak Profesor Nizam yang telah menetapkan angka kredit dalam jabatan akademik fungsional saya sebagai guru besar. Direktur SDM Dikti Bapak Profesor Dr. Stefan Effendi yang telah memproses ajuan guru besar saya melalui tim penilai angka kredit sehingga sampai sekarang saya menjadi guru besar. Kepada layanan pendidikan tinggi Dikti wilayah 7 Surabaya, Ibu Profesor Dr. Dia Sabitri SEMM dan staf yang telah memproses ajuan guru besar saya dan memberikan layanan dengan baik serta turut memperlancar proses ajuan guru besar. Kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma, Ketua Dewan Pengawas, serta pengurus beserta seluruh jajaran atas doa dan dukungannya mengizinkan saya mengusulkan jabatan akademik tertinggi. Kepada Bapak Rektor Universitas Malang, selaku Ketua Senat, para guru besar dan anggota Senat, para Wakil Rektor Unisma, Profesor,
para penguji dan para profesor. Di sini saya menyampaikan terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Andes Sutiman Bambang Sumitro, kepada Profesor Dr. Luki Enggar Fitri, kepada Profesor Dr. Titin Andri Wihastuti, kepada Profesor Janggan Sargowo, kepada Profesor Aulani kepada Bapak Ibu Dr. Setiawati dan pada Bapak Dr. Karyono. Terima kasih telah hadir pada hari ini. Beliaulah adalah pahlawan saya. Beliau telah mendidik saya dari S2 sampai S3. Jazakumullah Profesor yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan pula kepada keluarga besar FMIPA Unisma, Ibu Dekan, Ibu Dr. Ari HTMP, Bapak Ibu WK, Ibu Ratna Juniwati Lisminingsih, Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Nurjati Mubarakati, Wakil Dekan 2, kepada Bapak Hamdani Dwi Prasetyo, selaku Ketua Jurusan, kepada Ibu Hajah Insuntin Rahayu, Bapak Hasan Zayati, Bapak Semulali, kepada Bapak Ahmad Syauqi, Bapak Husain Latu Konsina, Ibu Gatra, kemudian Bapak Syauqi, kemudian Bapak Samad Iradatito, Ibu Majidah Ramadan, Bapak Faisal dan TU, Bapak Syamsuddin, Ibu Sintia Laili Elisa, Ibu Hajah Siti Alfia, Muhammad Yuda Alif Pratama atas semua bantuan doa selama saya di Fakultas MIPA. Terima kasih dipanjatkan pula kepada keluarga besar Laboran Rahmawati Fahmi, Zainuddin Effendi, Bahrul Amin, Edi Santoso, Eka Prastyawati, Abdul Halim atas bantuan doa, dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada Kepala Bagian Personalia periode 2019-2023 Ibu Vera Heriawanti SE, Staf Personalia Dewi Leksana Putri, Ferry Hardi Eka Setiawan, Mentari Tata Jelita, dan para staf personal yang membantu pemberkasan sampai mengunggah ajuan besar saya ke Sila Dikti, serta kepada Ibu Winda Dewi Lestari dan Bapak Erlangga yang telah membantu proses melakukan submit melalui repositori Unisma. Terima kasih pula kami sampaikan kepada tim pohon penelitian saya sejak tahun 2001 dengan skim berbagai ilmu, kepada Mariza, mahasiswa saya, kepada Ihsan, Rini, dan Agus Wahyudi. Terima kasih pula disampaikan kepada skim penelitian hibah bersaing, kepada Basit, Dr. Ifah, Dr. Arista, Dr. Abdurrahman, Dr. Amir Junaidi, Dr. Arif Prianggara, Dr. Baik Solaitia, Dr. Mita Putri Utami, Dr. Rino Rahmatullah, dan Dr. Zahdunisa yang telah membantu riset tahun 2015. Terima kasih dipanjatkan pada skim strategis nasional kepada Mas Agus, kepada Nur Sofia, Dea Fatimah, Uyunul Hikmah, Nur Indah Fatimah, kemudian kepada teman-teman mahasiswa Stranas, kepada Jihan, kemudian Lali, kepada Awaliyah dan Dewi Mareta, serta Rahma. Terima kasih pula disampaikan juga kepada Imama, kepada Dewi Putri Ayun, dan kepada teman-teman mahasiswa lain. Terima kasih kami sampaikan telah membantu saya sejak proses menjadi dosen sampai sekarang. Terima kasih pula disampaikan kepada Ahmad Baidarus, Abdurrahman Wahid, dan juga skim penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, kepada Abdul Qadir Jailani, Malia Anjani, Ungu Intan, Tengku Anggun Lestari, Hatif Husnin, kemudian kepada skim penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, kepada Nica, kepada Mumtaz, dan dilanjutkan yang sekarang tahun 2019, tahun 2020 pada Siti Quratul Aini, Anisatul Hakimah, Rahayu Dwi, Nimas Ajeng, Ifah Nurma, Maryam Suraya Sintia Dihayu. Diucapkan terima kasih pula kepada mahasiswa saya Sintia Ayu, kemudian Nur Aniza, Maidatul Rashida, dan tahun 2021 terima kasih disampaikan kepada Ismatuddiniyah, Nur Mufidah, Duratul Hasanah, Arinah Royhana, Muhammad Ma'ruf, dan Dian Aprilia Susanti. Tahun 2022 terima kasih kepada Dewi Kurniaini dan Nafisa, dan sekarang tahun 2023 penelitian sedang berjalan. Terima kasih kepada Forela, kepada Sinta, kepada Muhammad Hafid Hussein, Mirna Ahmad, Fitratul Mabruroh Hajid, dan Yoma Binanda Luhur Piambudi. Terima kasih sebanyak pula kepada tim LPPM, kepada Profesor Dr. Mahayu Rosari MP, Dr. Eko Nurhayati, Dr. Zuhda Zakaria, Dr. Dwi Vita, Ibu Sri Muawana SE, Bapak Enur Rofiq, Bapak Dahlan, dan Dr. Hasanah yang telah loyalitas membantu saat jadi Ketua LPPM. Secara khusus terima kasih saya haturkan kepada segenap pihak dan keluarga besar saya, kepada kedua orang tua saya, almarhum Kiai Haji Abdul Syakur Hashim,
dan Ibu Nyai Hajjah Munadhirah Manan yang telah membesarkan, mendidik dengan agama yang kuat, penuh kasih sayang dan pengorbanan, khusyuk melakukan tirakat, istiqomah mendoakan anak-anaknya. Semoga kami menjadi orang yang mulia dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar banyak tentang kelembutan dari ayah dan ibu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kakak kandung saya dan ipar saya, Mas Dr. Andes Haji Afufuddin bersama ipar saya Hajjah Iswa Adriana. Kepada kakak kandung saya Hajjah Dr. Anda Atifatuz Zahra MPD bersama ipar saya Haji Zain Fatahila. Kepada adik saya Anissa Ulfah bersama suami Amin Tohari yang selalu jadi uswah saya, menguatkan dan mendoakan dalam segala suasana dan penuh kasih sayang. Jazakumullah khairan. Kemudian saya di sini ada Ahid, terima kasih Mbak Fida, Mas Ahal, ada Fahnas Rozan Iraki, Dr. Iva, Dr. Arista, Dr. Faiko, Rizal Trianto, kepada Mas Dawinias, kepada Ahmad Wildan Furqoni, dan kepada Maftuha, kepada ponakan saya Ahmad Fazil Hashimi dan Deoksa, serta kepada Ahmad Kefil yang kasih sayang, dukungan, kebersamaan serta doa yang sangat berarti bagi saya. Kedua orang tua saya, mertua saya almarhum Haji Mahmud Mustafa dan Ibu Hajjah Faridah Zain dengan segala doa dan ridhonya untuk saya, kepada ipar Dr. Andes Muhammad Said Robi'atul Adawiyah, kepada Adinda Himatus Solihah bersama suami Mbak Ardi. Terima kasih bersama pula kepada Muhammad Hussein dan istrinya Lulu Khalifah, kepada Abdul Iska, terima kasih bersama istri Hidayatul Fitriah dan para ponakan ada Mas Adib, Mbak Tasha, Mas Ali Fikri, Hilyatul Widat, Hilyatul Nafisa. Kemudian terima kasih pula disampaikan kepada Izzatun Nabila, Muhammad Royhan, Hamzah Dafa. Terima kasih pula kepada Muhammad Wilmar, Muhammad Idris dan Muhammad Zain. Terima kasih pula disampaikan kepada Almira, Atia dan Ataya. Terima kasih atas doa dan dukungan kepada buleku ini. Suami tercinta almarhum Dr. Andes Hasan Basri, beliau telah wafat. Beliau telah selalu menunggu saya untuk menjadi guru besar. Allahumma filah warhamhu, yang dengan tulus dan sabar, yang aktif mendoakan agar meraih gelar GB. Semoga Allah menganugerahkan surga. Amin. Allahumma amin. Anakku Rosta Nazia Hasani SEMA, menantu saya Ahmad Priyono SS, anak kembar saya Ahmad Hashim Hasani SPD, Ahmad Maki Hasani yang telah menemani ibu, memberikan doa tulus, penuh kasih sayang, menjadi motivator untuk pencapaian guru besar saya. Atas segala cinta, memberi doa yang tulus kepada ibu. Terima kasih anakku, terima kasih telah bersedia berada di sisi ibu dan selalu memberiku alasan untuk selalu tersenyum. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih pula kepada semua ibu bapak, para undangan, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan ketulusan berkenan hadir pada acara pengukuhan guru besar di Unesa Malang, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Jazakumullah khairan katsiran. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan, selalu melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya. Amin. Semoga amal kebaikan ibu, bapak semua, keluarga tersayang, saudara, sahabat, hadirin dicatat oleh Allah sebagai amal baik, solih, solihah. Amin. Allahumma amin. Untuk menutup pidato guru besar, saya mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga pidato ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi keluarga besar dan sejawat, serta menjadi amalan solih di Unisma Malang. Terima kasih atas kehadiran ibu bapak dan para undangan. Terima kasih atas doa dan doa, menyandang guru besar semakin barokah dan istiqomah berkarya serta bermanfaat dunia dan akhirat dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Izinkan saya menyampaikan pepatah kata bijak man jadda wajada, sebuah pepatah Arab yang menegaskan bahwa keberhasilan dapat diraih siapa saja yang selalu berusaha dengan kesungguhan. Bila kau tak mampu merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Imam Syafi'i. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberikan kemanfaatan dari Imam Syafi'i. Dan usaha menjadi salah satu hal yang harus dilakukan umat manusia untuk meraih apa yang diinginkan. Hanya saja ada usaha yang penting dari segala usaha, itu berdoa. Doa menjadi salah satu ikhtiar dalam meraih keinginan. Doa menjadi salah satu bukti tidak kuasanya seorang hamba tanpa disertai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato orasi ke guru besar saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal ibu bapak semua dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihah yang hadir pada hari ini. Jazakumullah khairan katsira wa afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin boleh diberikan tepuk tangan yang meriah atas orasi ilmiah yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Athiroh Abdusyakur.